Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalah finar. Ma'asyiral akhawat, para talibat madrasah Marasolihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita dalam membahas Kitabul Mar'ah atau pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan kewanitaan. Tak lupa pula salam salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah di atas sunnah beliau, mempelajarinya dan mendakwahkannya. Para akhwat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah yaitu al-mar'atu wal ibadah. Itu wanita dan ibadah. Kalau kita lihat keseharian, momen-momen yang sangat banyak sebenarnya bagi para wanita untuk banyak beribadah. Akan tetapi justru kita mendapati kebanyakan wanita justru merasa tidak punya waktu untuk beribadah. Nah, ini dua hal yang saling kontradiksi ya. Sebenarnya wanita itu punya waktu banyak untuk beribadah. Ya. Kemudian tadi kita jelaskan di sisi lain justru banyak wanita yang mengeluh dengan kesibukan rumah tangganya, urusan-urusan pribadinya dan juga urusan lainnya, menganggap bahwa peluang-peluang untuk beribadah itu sangat sedikit bagi para wanita. Padahal tidak. Karena wanita juga punya peluang yang besar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mungkin karena tidak mengerti ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan, ya tanpa harus menentukan waktu dan tempat secara khusus. Ya, banyak di antara kita tidak mengetahui ibadah-ibadah yang bagus, ya, yang mudah untuk dilakukan oleh wanita. Dan di sisi lain justru wanita kadang-kadang ingin melakukan ibadah-ibadah yang ada di luar rumah. Ya, padahal sebenarnya wanita itu punya kesempatan yang luar biasa untuk melakukan ibadah kapan dan di mana saja. Tetapi sebenarnya kita jelaskan, namun banyak wanita yang tidak mengetahui bentuk-bentuk ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan oleh wanita di rumah ataupun di kesempatan manapun. Baik, pertama penulis menyebutkan sini ayyatuhal mar'ah wahai wanita, i'lami anna Allah khalaqaki li ibadatihi fa'budihi hatta tamuti. Pertama, ketahuilah bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Maka sembahlah Allah, beribadah kepada Allah sampai akhir hayatmu. Ya, tidak asing lagi bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan jin, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tugas utama seorang hamba adalah mengabdi kepada Rabb-nya, banyak beribadah kepada Rabb-nya, mentaati Rabb-nya. Mana dalam ayat tersebut tegas bahwa kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini, bukan untuk mengumpulkan harta benda,
bukan pula untuk mengumpulkan model-model baju, sepatu, bukan pula untuk mengumpulkan tanah yang berhektar-hektar atau rumah yang luas, akan tetapi kita adalah di dunia ini, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki, kehidupan, Allah sebutkan ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak minta makan dan minum pada kita. Ya, Allah lah telah menjamin kehidupan kita ini dari segi rezeki, kebutuhan-kebutuhan kita butuhkan untuk fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan Rasulnya SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Jadi oleh sebab itu tidak ada waktu untuk kita gunakan selain untuk beribadah. Kecuali kebutuhan-kebutuhan harian yang sifatnya juga bisa dijadikan sebagai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau nasihatkan istahidi fil ibadat qalbiyah. Yang pertama, ada ibadah yang sangat agung. Ibadah qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Apakah ibadah yang dilakukan oleh hati? Itu keyakinan, kekhusyuan, keridhaan, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, begitu banyak ibadah hati yang sebenarnya kita lalai dan tidak menyadari bahwa hati itu adalah punya peluang untuk beribadah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sungguh-sungguhlah untuk melakukan ibadah yang dilakukan dalam hati. Al-takunu fil qalb, yaitu dalam hati. Dengan mencapainya, mentahqiqnya, mencapainya. Apa saja keyakinan-keyakinan dalam hati yang merupakan ibadah qalbiyah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab suci, pada para rasul hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Itu diantaranya sifat yakin, iman, takwa yang harus diperkuat oleh setiap mukmin muslim. Secara khusus para wanita dalam nasihat ini ditegaskan agar banyak melakukan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Itu banyak sekali ibadah qalbiyah ya. Di mana kita sebut al-khasyah, al-khauf, al-khasyah, war-raghbah, war-rahbah, tawakul, ya. Itu ibadah qalbiyah. Bergantung kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, banyak sekali sebenarnya ibadah qalbiyah yang mana ibadah qalbiyah ini sangat berperan menentukan nilai atau pahala yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia mengamalkan secara jawarih, secara anggota badannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, menyebutkan dalam hadis ini ketika ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menjawab, iman antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan Allah, dengan kitab-kitab sucinya, dengan para malaikatnya, dengan rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta beriman dengan takdir baik dan buruk. Sampai di mana kita bisa mentahqiq, benar-benar menanam keyakinan yang tinggi tentang rukun iman yang 6. Sampai di mana? Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya, sampai di mana keyakinan yang tentang rukun iman ini dalam diri kita. Ya. Kalau seandainya kita benar-benar memiliki tingkat keimanan yang tinggi dalam rukun iman ini, tentu akan terlihat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian, ya, setelah itu beliau in khariti
Fi ibadah badani, setelah itu baru ibadah-ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah. Yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti sholat, tawaf, haji, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah, yang mana di dalam melaksanakannya kadang-kadang bergabung juga ibadah lisan di situ. Ya, yashtariku fiha al-lisanu ma'al jawarih. Fa'aktsari min at-ta'atil badaniyah. Maka banyak-banyaklah lakukan ketaatan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang dilakukan langsung oleh anggota badan kita. Seperti sholat nafilah. Kadang-kadang kita dapat sebagai wanita di rumah, sholatnya juga sudah hampir keluar waktu, sholat buru-buru, terus juga tidak pernah melaksanakan sholat sunnah-sunnah rawatib. Padahal mereka punya waktu yang luang yang besar sebenarnya. Apa yang membuat mereka tidak punya waktu? Adalah pengaruh-pengaruh yang cukup besar, sibuk dengan gadget mereka, media sosial, menghabiskan waktu berjam-jam, sehingga ya waktunya tidak ada yang bernilai ibadah. Na'udzubillah, mungkin saja bernilai dosa. Maka seorang wanita ketika sudah azan, sebaiknya dia diundur dulu aktivitasnya yang lain, sholat, berwudu, lakukan sunnah wudu, ya, lakukan sunnah wudu, kemudian perhatikan wudu dengan baik-baik, kemudian sholat sunnah qabliyah, sholat wajibnya, kemudian sholat sunnah ba'diyahnya, kemudian berzikir habis sholatnya, berdoa. Kalau bisa setelah itu baca Al-Quran, walau hanya 1 halaman saja, 2 ayat, 3 ayat. Jadi banyak peluang untuk beribadah. Banyak peluang sebenarnya. Namun kita tidak pernah melakukannya karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya hiburan, candaan, ya menghabiskan waktu tanpa ada faedahnya. Kemudian juga melaksanakan puasa-puasa sunnah, baik Yaumul Bait, ya 3 hari sebulan atau hari puasa Senin Kamis, ya. Setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu, ya, baik umroh sunnah setelah melaksanakan yang fardu. Kemudian laksanakanlah berbagai ibadah-ibadah yang berkenaan dengan anggota badan, lima indallah wa dar akhirah. Talaban lima indallah. Tujuannya adalah mencari kebahagiaan, keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan akhirat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga dapat nilai-nilai yang ikhlas yang tinggi. Seorang wanita tentu akan bernilai ikhlas yang tinggi ketika dia beribadah, sholat di kamarnya, melaksanakan ibadah sunnah qabliyah, ibadah sunnah ba'diyah, berzikir, ya. Namun saat disayangkan sebenarnya kita katakan banyak sekali wanita ketika di rumah sholatnya buru-buru, tidak pernah zikir habis sholat, bahkan juga jarang melakukan sholat sunnah-sunnah ba'diyah atau qabliyah atau sunnah-sunnah rawatibnya. Kemudian yang ketiga adalah aktsir minal ibadat lati bilisan. Sungguh-sungguh juga lah melaksanakan ibadah yang itu dilakukan dengan lisan. Nah, ma'a tiatil qalb, bersamaan juga dengan hati tentunya, diikuti dengan hatinya. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja. Seperti apa? Zikir banyak sekali, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah, istighfar. Ya kan? Banyak. Banyak sekali. Soal ketika kita berada dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, lisan kita bisa banyak berzikir. Ketika menghidangkan nasi kah, ketika mempersiapkan makanan buat suami, atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, mensetrika dan lain sebagainya, menyusun baju di lemari, bisa saja kita membaca zikir itu. Tapi kadang-kadang justru yang ada ngomel kadangnya. Ini ketika anak umpamanya ngacau bajunya di lemari, malah digomelin aja, ngomel lagi nyusun bajunya, bukan malah istighfar, bukan malah zikir. Jadi wahai para wanita, lakukan ibadah-ibadah dengan lisan yang banyak sekali. Jangan sebaliknya.
Lisan dipergunakan untuk bergunjing, lisan digunakan untuk namimah, lisan digunakan untuk adu domba, untuk mengupat, untuk melaknat, ya, untuk mencaci maki. Jangan. Tapi gunakan lisan kita untuk selalu zikir kepada Allah, ya, bertasbih, bertahlil, takbir, ya, baca Quran, ya, hauqalah. Hauqalah itu maksudnya apa? Hauqalah adalah baca la haula wala quwata illa billah. Ya, tentu juga membaca zikir pagi sore, zikir-zikir lainnya ketika mau memasang baju, membuka baju, mau masuk toilet, keluar toilet, ya, keluar rumah, masuk rumah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita remehkan. Padahal sebenarnya dia merupakan ibadah yang sangat memiliki pahala yang besar, pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Nah, bahaya itu anna dzikra sahlun, dan zikir itu sangat mudah, mudah sekali. Ya, zikir dilakukan dengan lisan. Fa'aksiri minhu, maka perbanyaklah berzikir itu. Dilakukan dengan lisan itu sangat mudah. Wa gharizilaki fil jannah, ya, tanamlah pohon-pohonmu di surga. Karena setiap disebutkan surga itu dalam keadaan gersang dan nanti akan ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau dengan diucapnya ke kalimat la haula wala quwata illa billah. Setiap orang mengucapkan di situ, maka ditanam buat dia satu pohon di surga. Subhanallah. Nah, dan walaupun engkau di mana saja, waktu kapan saja engkau bisa mengatakan subhanallah, alhamdulillah, ya, ketika di kendaraan ingat aturan zikir, ketika mobil kita lagi nurun dibaca subhanallah, kita lagi mendatar dibaca bismillah, ketika saat mendaki kita baca Allahu akbar. Nah, jadi sebetulnya yang membuat kita jarang untuk beribadah juga karena keterbatasan ilmu kita tentang ibadah-ibadah itu sendiri. Berkata Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam waktu Isra, maka ia berkata, wahai Muhammad, tolong sampaikan salamku untuk umatmu dan beritahu mereka sungguh surga itu ada thayyibatut turbah, adalah sangat subur tanahnya, wa adbatul ma, sangat sejuk airnya, wa naqian, dan dia dalam keadaan tandus. Maksud tandus itu yang butuh untuk ditanam pohon-pohonnya dengan banyak membacakan wa aghirasaha. Nah, bagaimana untuk menanam pohon-pohon di surga itu? Ghiras subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah ghirasuha. Bagaimana setiap kita sering baca itu, maka kita ditanamkan satu pohon di surga. Nah, doa-doa ini sering kita bacakan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Syariki fil ibadat maliyah. Nah, berikutnya juga ikut peranlah, ambil peran dalam ibadah-ibadah yang dilakukan dalam harta maliyah. Harta maliyah. Bersedekah sesuai dengan kemampuanmu. Mimma yatasar lagi. Sekemampuan, ya 5.000, 5.000, 1.000, 1.000, 500, 500. Tidak perlu malu kita melakukan hal itu. Seberapa mampunya kita 500, 500 rupiah, 1.000, 1.000, 2.000, 2.000, ya. Tapi latih diri kita untuk selalu terbiasa bersedekah. Tasaddaqi min maliki walau kana yasiran. Bersedekahlah dari hartamu walaupun sedikit. Wa'lami anallah yudha'ifu dzalika laki. Bahwa ketahuilah Allah SWT akan melipat gandakan hal itu untuk kamu. Walaupun sedikit. Hatta law tasaddaqti bi tamrah walau wa ma yu'adiluha. Walau hanya engkau memberikan satu biji korma. Satu biji korma, ya, atau yang semisalnya. Kalau itu hanya bisa diberikan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbi tayyibin, tidaklah seorang bersedekah dengan sebiji korma dari hasil yang baik, hasil yang halal tentunya, illa akhadahu Allah bi yaminihi, kecuali Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, maka Allah fayurabbiha, Allah merawatnya, ya, kama yurabbi ahadukum falwahu, subhanahu, salah seorang kalian merawat benih-benih tanamannya dia, ya, sampai nanti kebaikan itu menjadi seperti gunung atau a'zam atau lebih besar. Jadi sedekah yang kecil akan dirawat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia
sebesar gunung bahkan lebih besar. Jadi biasakan hidup beribadah baik yang berkenaan dengan ibadah qalbiyah, badaniyah, lisan ataupun maliyah. Kemudian ya, kalau kita nggak punya harta, Ustaz, gimana bersedekah? Banyak cara bersedekah. Bagian dari bersedekah adalah mengucapkan kalimat yang baik. Tasaddaqi bil mal, fa illam tajri malan, fa tasaddaqi bil kalimati thayyibah. Bil kalimati thayyibah. Ya, bersedekah dengan harta. Jika tidak punya harta, maka bersedekah dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik bagian dari sedekah. Kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik ya bagi setiap orang. Nah, kadang-kadang kita dapati sebagian mahasiswi dalam bicara sesama teman, dalam candanya mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena terbiasa hal-hal itu akan terbawa-bawa nanti di luar sana. Maka di dalam berkata kepada teman, ya di asrama, dimanapun saja, biasakan di rumah kita, biasakan kepada anak saudara kita, orang tua kita, ungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, ketika ibu kita ngasih jajan, ngasih sesuatu, jazakallahu khairan, makasih ibu, makasih ayah. Yang mana jarang di antara kita kadang-kadang lupa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu kepada orang tua kita atau sesama teman, ya. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik yang diiringi dengan doa. Ya, asallallahu lakil afiyah, semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Asallallahu laka taufik, semoga Allah berikan taufik kepada kamu. Banyak sekali yang mana ketika kita mendoakan itu kita didoakan oleh malaikat. Banyak sekali kalimat-kalimat yang baik yang mana jarang kita ungkapkan ya. Padahal kalimat-kalimat yang baik itu bagian dari sedekah. Disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim, ia berkata dalam sabda Nabi SAW, ittaqun nara, ya, lindungilah diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau berpaling, ya, dan beliau asyahah, kemudian beliau baca lagi, mengucapkan lagi, ya, jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian dari api neraka. Hal yang sama dikatakan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Hatta zananna annahu yanzuru ilaiha. Rasulullah SAW seakan-akan Rasulullah melihat, kami kira Rasulullah sedang melihat api neraka itu. Lalu ketika itu, ittaqun nara walau bisyaqi tamratin. Kata Rasulullah SAW, jagalah diri kalian, takutlah kepada api neraka, jagalah diri kalian api neraka, walau dengan memberikan separuh buah korma, separuh biji korma gitu. Ya. Bisyaqi tamrin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau nggak punya, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka sangat penting kiranya ya kita membiasakan dalam keseharian kita sesama teman, guru kita, ustazah kita, tetangga kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita untuk apa? Untuk membiasakan ungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena apa? Dicatat sebagai ibadah bagi kita. Dicatat sebagai ibadah bagi kita kalimat-kalimat yang baik tersebut. Kemudian setelah itu yang kelima beliau nasihatkan adalah hammi bil hasanat liyuhsabalaki hasanatun indallah. Rencanakanlah ingin hammi itu maksudnya rencanakanlah melakukan kebaikan-kebaikan karena akan dicatat di sisi Allah. Walaupun kita belum sempat melakukan kebaikan itu, tapi sudah berencana saja, sudah dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis qudsi, itu Allah berkata, Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk-buruk itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berencana melakukan sebuah kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, ada halangan yang membuat tidak bisa dia lakukan kebaikan tadi, Allah telah menulis untuknya di sisi Allah kebaikan yang sempurna.
satu kebaikan yang sempurna. Itu baru kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Kemudian fa in huwa hamma biha wa amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin. Maka sungguhnya jika dia berencana melakukan sebuah amal kebaikan, kemudian dia lakukan amal kebaikan itu, maka Allah catat baginya di sisi Allah 10 kebaikan. Ya, ila sabu'mi'ati di'fin, sampai lipat gandanya jika dia lakukan kebaikan tadi 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda yang sangat banyak. Itu kalau dia melakukan kebaikan yang direncanakan tadi. Jadi kalau dia merencana melakukan kebaikan, terhalang untuk melakukannya, dia Allah berikan untuk dia pahala, dicatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berencana melakukan suatu amal kebaikan dan dia lakukan amal kebaikan tersebut, maka Allah mencatat baginya apa? Mencatat baginya kebaikan 10 sampai 700 sampai lipat ganda yang tak terhingga. Taib. Sebaliknya, waman hamma bisayyatin falam ya'malha. Ada orang berencana melakukan sebuah keburukan, ya, falam ya'malha, dia tidak jadi melakukan karena takut kepada Allah. Katabah Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah menulis untuknya satu kebaikan. Ketika dia berencana melakukan sebuah keburukan, tapi dia tidak lakukan karena takut kepada Allah, maka Allah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia melakukan amal keburukan dicanakannya, katabah Allah lahu sayyi'atan wahidatan. Allah tulis untuknya satu keburukan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat memotivasi bagaimana seseorang untuk rajin, semangat, ya, melakukan amal soleh. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhingga. Dan juga motivasi untuk meninggalkan keburukan. Kenapa? Ketika dia meninggalkan keburukan itu, dia diberi pahala satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu besar motivasinya. Ya, semoga kita cintai kebaikan karena kita akan diberi pahala yang sangat baik, sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lipat ganda yang berlipat ganda yang tidak ada hingganya. Dan juga motivasi kepada kita untuk menjauhi segala bentuk keburukan dan maksiat, sehingga Allah memberikan pahala kepada kita ketika kita menjauhi maksiat tersebut. Taib. Yang keenam, utrukil maksiyah. Nah, jauhilah maksiat-maksiat. Maksiat itu ada maksiat yang berhubungan dengan hati, hasad, dengki, ya, maksiat yang berhubungan dengan lisan, ya, gunjing, upatan, celaan, ya. Kalau maksiat berhubungan dengan badan, bisa saja ngambil punya orang lain, memukul orang lain, ya. Maksiat yang berhubungan dengan lisan, berdusta, khianat, dan sebagainya, ya. Tinggalkanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk takut kepada Allah dan berharap pahala di sisi Allah. Takut terhadap azabnya, terhadap kebesaran Allah, serta berharap terhadap pahala di sisi Allah dan berharap surganya. Agar ditulis untukmu kebaikan ketika kita meninggalkan maksiat itu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu barang siapa yang ada keinginan berbuat maksiat lalu dia tinggalkan, maka Allah mencatat baginya satu amal kebaikan. Kemudian setelah itu yang ketujuh adalah madumti ala qaidil haya fajma'i minal hasanati, selama engkau masih hidup maka kumpulkanlah amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Waqsiri minha, perbanyaklah amal kebaikan itu. Fal hayatu fursatun, karena hidup ini adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang dua kali untuk beramal soleh. Nanti di akhirat kelak, Allah kisahkan dalam Al-Quran, sebagian orang ada yang meminta dikembalikan ke dunia agar dia ingin beriman, agar dia ingin beramal soleh. Tidak ada lagi peluang. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang emas ini, yang masih diberikan oleh Allah SWT, kita masih hidup ini. Lianna kehidupan ini marzra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah sawaladang untuk kehidupan akhirat kita. Sawaladang untuk kehidupan akhirat kita. Wabta'idi anidhunub, jauhilah bentuk-bentuk dosa, baik dosa yang berkenaan dengan mata, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, baik di media sosial maupun di luar. Li'anha turukun ilal jahannam, karena hal-hal itu dapat menjerumuskan, ya, ke dalam neraka jahannam. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil faedahnya
Mohon maaf, tidak terlalu panjang kita menjelaskan masalah-masalah ini berhubung kondisi kesehatan Ustadz masih belum pulih secara baik ya. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya ya, hindari segala bentuk keburukan yang berkaitan dengan lisan atau yang berkaitan dengan mata, berkaitan dengan telinga ya, atau berkaitan dengan hati ya. Insya Allah keindahan tubuh seseorang akan dipengaruhi juga oleh kebaikan hati seseorang ya. Tetapi walaupun seseorang tidak rupawan, ketika dia memiliki hati yang bersih, hal itu akan terpancar di mukanya, justru melihat dia terpandang indah di mata manusia, akhlaknya membuat dia dipandang indah oleh manusia. Maka dari itu yang lebih penting, perhiasan yang harus dilakukan oleh para wanita adalah perhiasan hatinya, ya, hiasi hati dengan keikhlasan, dengan khusyuan, ya, kemudian hiasi juga dengan badannya dengan amal soleh, menggunakan anggota badan untuk beramal soleh, dan meninggalkan segala bentuk-bentuk hal yang membawa kepada dosa yang berakhir kepada neraka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, dipersilakan dikirim. Baik, pertanyaan yang masuk. Saya mahasiswa tingkat 2, jarak dari kampung ke kos 87 km. Apa hukumnya safar tanpa mahram? Ayah saya sudah meninggal, paman dan abang saya tidak tinggal beda pulau. Insya Allah jika tidak sampai panjangnya satu malam, ya, satu hari satu malam, insya Allah, ya. Tentu sebagian ulama dalam masalah ini, jika dia berangkat dengan orang-orang yang terpercaya, ya tidak sendirian, melalui transportasi yang aman, insya Allah tidak mengapa. Karena memang dia tidak punya mahram. Ya. Apa Ustadz, kapankah doa saat sholat dilakukan setelah selesai sholat? Apa hanya boleh berzikir jika selesai sholat? Berdoa hukumnya bagaimana Ustadz? Baik, boleh berdoa selesai sholat setelah kita berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ulama ada yang mengatakan doa di akhir sholat itu tidak ditolak, dubur sholat, ada doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum salat dan tempat yang. Tapi kalau kita sudah berzikir, Allah, alhamdulillah, kita baca tiga, kemudian la ilaha illallah, kita tidak dilarang. Yang di ulama adalah kebahagiaan kaum muslimin yang dia selesai sholat dan berdoa tidak berzikir. Gunanya yang ada itu kesalahan dari amal kepada sahabat adalah berzikir. Subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Berzikir yang sunnah, pada ada kita berdoa dengan apa yang kita inginkan. Ini bertanya bagaimana membayar dari mulai balik haid berqadha sampai sekarang jumlahnya apa? Taib, masih ingat dia harus bayar sesuai kemampuan berapa di tahun dia ya, berapa tahun dia meninggalkan haid itu. Karena kalau haid itu diqadha bukan dibayar fidyah ya. Taib. Jadi dia diperkirakan berapa lama dia. Ya, dia biasa dilaksanakan puasa Senin Kamis sebagai mengganti untuk qadanya, juga ayyamul bid ya. Bisa juga dilakukan oleh dia. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara untuk membersihkan hati dan pikiran dari fitnah syahwat yang sangat sulit untuk dihindari? Taib. Jika hal itu terjadi pada diri kita, kita harus menghindari pertama sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada fitnah tersebut. Tontonan, chattingan, atau apapun saja, ya, atau media sosial, apapun saja, hindari hal itu. Kapan perlu ditutup aja jika hal itu membawa fitnah ke dalam diri kita. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah menikah ya, untuk terhindar daripada fitnah-fitnah. Baik. Apakah boleh kita berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sujud? Boleh ya. Fatwa para ulama atau Syekh bin Baz membolehkan berdoa di sujud dalam bahasa Indonesia.
bagaimana meyakinkan anak kita menikah itu ibadah. Jazakumullah khairan. Ya, tentu meyakinkan itu tidak sehari dua hari. Pertama tentu diberikan pengertian dengan ilmu-ilmu agama dulu anak-anak kita. Ya, diberikan pengertian ilmu agama dulu, ya, diajari dulu tauhid, diajari dulu sunnah, ya. Kalau langsung-langsung disebutkan nikah, pada dia sholatnya juga bolong-bolong, ya, itu gimana? Karena hal yang penting dulu dijelaskan kepada dia. Kalau dia sudah cinta agama, cinta ilmu, insya Allah dia meyakini hal itu dengan sendirinya ketika dia melihat bahwa menikah itu adalah ibadah. Ustadz, apakah syirik kecil ria itu membuat pelakunya kekal di neraka? Ria tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Ria kecil, syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Baik. Apakah wanita berhalangan diharamkan untuk berwudu? Lalu bagaimana dengan pernyataan jika kita harus menjaga wudu? Baik, kalau kita dalam keadaan tidak suci kan tidak ada gunanya berwudu. Ya, maka tidak boleh sholat, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Baik, ya ketika kita tidak ada untuk berwudu, tidak ada gunanya untuk berwudu, ya boleh kita menjaga wudu. Baik. Ustaz Afwan, maksudnya zikir dengan hati bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan orang yang zikir tapi kadang pikiran kemana? Ya tentu dia hanya tidak sempurna dapat pahalanya. Ya, tidak sempurna pahala, dia zikirnya harus dengan ikuti dengan hati, dia resapi dengan hati, direnungkan dengan hati, ya. Zikir dia dengan hati juga boleh, ya. Tetapi lebih afdolnya juga ikut dengan lisan. Jika rasa futur itu datang, apa yang perlu kita ingat supaya kembali semangat lagi untuk beribadah, belajar ilmu agama? Ini sebenarnya kadang-kadang membuat kita datang rasa futur, kadang-kadang dosa yang pernah kita lakukan membuat kita jadi malas beribadah. Maka sebagian salaf mengatakan ketika jatuh ke dalam sebuah dosa, beliau dihalangi kesempatan untuk beribadah qiyamul lail itu 10 hari atau 40 hari dan begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa harus ada kerasa putus dalam diri kita? Kita tidak menyadari pentingnya sebuah ilmu agama tersebut dan ibadah tersebut. Sebenarnya adakah orang futur makan nasi dan minum air? Tidak. Kenapa? Karena dia merasakan itu kebutuhannya. Maka tidak ada orang yang futur dari nasi atau air minum. Karena dia apa? Merasakan kebutuhannya. Nah, ketika kita belum menyadari itu suatu kebutuhan batin kita, sebenarnya fisik kita butuh kepada makan dan minum, demikian pula hati kita butuh kepada ilmu dan ibadah. Kemudian juga tentu mencari teman yang dapat memotivasi kita, ya. Dan juga berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Dan juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya melawan rasa ingin maksiat? Ya, ingat ketika kita mau berencana bermaksiat, Allah sedang melihat kita. Kalau kita sadar melihat lihat Allah dan juga ada malaikat yang akan mencatat, insya Allah langsung keinginan itu akan pudar dan membuat kita takut untuk berbuat maksiat. Dan juga hadirkan bagaimana kalau seandainya maksiat itu adalah akhir dari perjalanan hidup kita, maka kita harus cemas terhadap maksiat tersebut. Ya, maka ketika ada rasa maksiat, yakin Allah sedang melihat kita, malaikat juga yang di kiri kanan mencatat perbuatan kita, maka kita malu kepada Allah jauh lebih besar, ya. Kemudian juga ingat dosa maksiat itu, ya, justru membahayakan diri kita sendiri, bisa merusak pikiran kita dan merusak emosional kita sebelum merusak kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik. Ustaz, apakah boleh kita menjadi model pakaian syar'i walaupun sudah bercadar untuk promosi jualan kita? Ya, model pakaian syar'i akan ini membawakan fitnah karena yang melihat nanti ketika anti berlenggak-lenggok atau berfoto di situ banyak juga ikhwan-ikhwan, ya, dan tidak bisa ditutup dari ikhwan kecuali grup khusus wanita saja itu dibolehkan. Tapi kalau dipasang di model di media sosial ini berbahaya. Apakah badal haji umroh boleh sama siapa saja selain keluarganya? Ya, boleh. Sebagian ulama membolehkan hal itu. Boleh. Bismillah, Assalamualaikum. Kita itu kalau nggak terkena fitnah syahwat, maka akan terkena fitnah syubhat. Bagaimana cara menghindari? Menghindarinya adalah pertama jauhi tempat-tempat yang penuh syubhat dan syahwat tersebut.
hindari media-medianya, ya, hindari sebab-sebab arah ke sana. Yang kedua, berteman selalu dengan grup-grup yang baik, yang ada isi nasihat, ya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Izinnya bertanya di luar tema, bagaimana cara membersihkan harta yang ada uzur ribanya dan gharar? Tentu kita perkirakan saja berapa roksul mal kita, pokok kita dalam harta itu berapa, dan perkirakan berapa harta yang tidak halal dalam harta kita itu, lalu kita bagikan kepada fakir miskin. Bagaimana menjadikan hati qalban salim seperti Al-Quran, Ustaz, seperti di Al-Quran. Kadang hati bisa dituntun tapi banyak lalainya. Ya, tentu tidak mudah ya menata hati, itu butuh kepada banyak ilmu, semakin bertambah ilmu orang, dan terutama ilmu tentang kebahagiaan akhirat dan hinanya dunia, maka hati akan aman dari fitnah-fitnah itu. Fitnah syahwat umpamanya, ketika melihat orang banyak harta, melihat orang punya rumah, melihat orang punya mobil mewah. Kalau hati yang kena syahwat, dia fokusnya ke sana. Dia merasa tidak enak kalau dia tidak bisa seperti orang tersebut. Dia pengen, yang dikejar oleh dia adalah kebutuhan duniawinya. Tapi bagi orang-orang yang berilmu dan beriman, dia menyadari bahwa harta-harta yang diberikan Allah itu bukan hanya tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selama Allah telah memberikan rezeki kepada dia untuk beribadah, cukup. Ya, ini bukan berarti kita juga tidak boleh berusaha, boleh aja berusaha, cuman jangan sampai kita berusaha melalaikan beribadah kepada Allah gara-gara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dari harta ini, kita melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Ini tidak boleh, menicu, menipu, ya, berbohong, tidak boleh. Kalau dengan cara halal boleh saja. Para sahabat juga berusaha, mereka ada yang kaya lalu hartanya diinfakkan di jalan Allah. Nah, itu baik. Apakah pernikahan termasuk ibadah Ustaz? Mohon pencerahan. Ya, termasuk ibadah, kan disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu dengan niat yang baik, dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan cara-cara yang ikuti sunnah. Saya selalu iri melihat wanita-wanita yang masih belum menikah karena mereka masih bebas, dan saya merasa pernikahan di usia muda telah merampas kemerdekaan jiwa saya dan merasa saya tercabut dari keluarga. Mohon nasihat Ustaz, syukron. Taib, kenapa anti merasa cemburu dengan orang-orang yang tidak punya suami? Justru mereka yang orang-orang yang tidak punya suami, ya, itu sebenarnya dalam kegalauan. Mereka tidak punya mahram mau kemana-mana, tidak ada orang bertanggung jawab dalam hidupnya, tidak ada orang bisa menghibur dalam kesedihannya. Ketika anti punya pasangan, ya, yang dapat menghibur, yang menenangkan, membahagiakan, itu bahagialah orang-orang yang menikah. Justru betapa banyak wanita-wanita ya, yang di sana merintih dengan mendapatkan suami. Mereka tidak mendapatkan pasangan, masih menunggu dan belum mendapat pasangan. Ini satunya harusnya tidak terjadi hal itu. Mereka bebas dalam artian bagaimana? Apakah mereka dengan bebas demikian mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Juga tidak. Maka semua kebaikan yang kita lakukan untuk istri, untuk suami, di rumah tangga, untuk anak, ya, adalah ibadah bagi kita. Ya, seperti menyidangkan makan buat suami, membuatkan makanan buat suami adalah ibadah. Ya, nah, kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh wanita-wanita yang anti lihat, kebebasan yang semu. Justru mereka setelah pulang dari tempat-tempat kebebasannya, apa yang dipikirkannya, ya kan? Dan hidupnya berpikir bagaimana belanja yang harus dipikirkan oleh dia, dan sibuk dengan gaya-gaya, uangnya bekerja dihabiskan di kafe-kafe. Nah, hidup yang sebetulnya hidup yang tidak nyaman sebenarnya kehidupan mereka gitu. Tapi karena persepsi orang menilai sebuah kebahagiaan itu tidak sama. Nah, ini yang menyebabkan sebagian orang melihat bahwa kalau sudah keluarga hidupnya terbatas, terkekang gitu. Dan syukur kalau kita terkekang dari maksiat, terkekang dari buat dosa, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya, mohon atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.